wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ulumana khalisan liwajhikal karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, remaja, anak-anak kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah malam ini kita dapat melaksanakan ibadah salat isya. Kemudian juga sudah selesai pula ibadah salat tarawih pada malam yang ke-24 dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, kita niatkan untuk iktikaf. Kemudian kita juga berdoa agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah masukkan kita kepada orang-orang yang mendapatkan malam Al-Qadar. Allahumma la tahrimna Lailatul Qadr. Allahumma la tahrimna Lailatul Qadr. Allahumma la tahrimna Lailatul Qadr. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kebaikan kita dan mengampuni semua salah dan khilaf kita. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimah yang berbahagia, tadi sebelum asar pengurus MWA katanya, Ustadz, judul malam ini tentang berbakti kepada kedua orang tua. InsyaAllah kita akan bahas tentang birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua ini saking agungnya, dia terletak setelah kalimat tauhid. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perintah menyembah hanya kepada Allah, setelah itu Allah sebutkan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Betapa Allah meninggikan perbuatan baik ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabb engkau telah memutuskan bahwasanya jangan kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, hanya kepada Allah. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Jadi dia terletak setelah perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita temukan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada Bani Israel. Setelah itu Allah menyebutkan untuk beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan telah kami ambil perjanjian kepada Bani Israel bahwasanya jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Bahkan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wasiat. Kalau namanya itu wasiat, berarti itu adalah hal yang mesti dipegang erat-erat, tidak boleh ditinggalkan. Dan wasiat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Wa wassaynal insana
biwalidayhi husna dalam ayat lain. Dan telah kami wasiatkan kepada manusia itu agar kepada kedua orang tuanya berbaktilah. Kita ini bapak dan ibu, semua kita ini anak. Tapi belum tentu semua kita ini orang tua. Karena ada sampai hari ini, sampai detik ini masih ada hamba-hamba yang berikhtiar, yang senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada mereka. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang masih meminta keturunan agar cepat diberikan keturunan. Amin. Jadi semua kita ini adalah anak. Kalau kita semua ini adalah anak, maka kita mesti wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat dalam ayat Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berbakti kepada kedua orang tua, ternyata ini adalah manhajnya para nabi. Ternyata para nabi itu adalah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Maryam saja ada 3 kisah. Nabi Yahya, Allah mensifati Nabi Yahya wa barram biwalidayhi. Nabi Yahya itu adalah orang yang bertakwa karena dia barran biwalidayhi. Dia berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nabi Isa ketika masih kecil itu dia mengatakan masih bayi, wa barran biwalidati. Saya adalah orang yang berbakti kepada ibu saya, Maryam. Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa yang tak tahu jo Nabi Ibrahim? Bapaknya orang kafir, bapaknya memproduksi berhala, tukang buat berhala, kafir. Coba bayangkan, kafir, musyrik, membuat berhala. Kemudian dari berhala yang dibuatnya itu dijualnya kepada orang-orang. Berarti dia menjual barang yang haram. Kemudian setelah itu uang yang ia dapatkan dia berikan kepada istri dan anak-anaknya. Berarti dia memberikan kepada keluarganya harta yang haram. Coba bayangkan bara gadang doso seorang Azar. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Ibrahim agar kita sebagai anak mengambil pelajaran bagaimana berbakti kepada kedua orang tua itu. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara. Tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya yaitu Azar, ya abati. Coba cari lihat bagaimana bahasa seorang anak kepada si ayah. Ya abati gitu ya. Dalam bahasa Arab itu bisa abi, bisa abah, bisa abati. Abati itu adalah kalimat yang paling lembut, paling halus. Jadi kalau kita artikan wahai bapakku yang tercinta, wahai ayahku yang paling aku sayang, itulah kira-kira makna di bahasa Indonesianya kalau ya abati itu. Coba tanya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku yang tercinta, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tak bisa mendengar, sesuatu yang tak bisa melihat, bahkan yang sesuatu yang tak bisa memberikan manfaat kepada engkau sedikit pun? Bagaimana bahasa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya yang kafir itu, yang musyrik itu, yang membuat patung itu, yang mencari harta yang haram itu? Kenapa ayah kau masih menyembah sesuatu yang tak bisa memberikan manfaat? Ya abati, wahai ayahku yang tercinta, qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Coba lihat bahasa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak mengatakan dirinya, ayah aku ini adalah nabi. Tak ada dia bilang seperti itu. Ayah aku ini adalah orang yang alim. Ayah jahil. Tak ada dia bilang seperti itu. Dia mengatakan, ayah aku mendapatkan sebuah ilmu yang mana ilmu itu belum sampai kepada engkau. Coba bahasa yang dipakai oleh seorang anak kepada ayah. Tak ada yang bilang, ya ayahku masih dungu, ayahku tak tentu Allah pun, ayahku masih jahil. Tak ada dia bilang seperti itu. Aku ini nabi, aku ini orang yang paling tahu, alim. Tak ada dia bilang seperti itu.
Dia bilang kepada ayahnya, wahai ayahku yang tersayang, aku mendapatkan sebuah ilmu sementara ilmu itu belum engkau dapatkan. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Kalau kau ikuti aku bisa menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus. Kemudian apa lagi alasan ketiga? Ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayahanda yang tersayang, jangan kau sembah syaitan. Akibatnya apa? Diberikan bayangan sama Nabi Ibrahim, ya abati, wahai bapakku yang tersayang, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Aku takut, aku khawatir nanti kelak engkau mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Aku cemas wahai ayah, aku nak mau selamat sendirian, aku nak mau soleh sendirian. Jadi soleh itu tidak sendirian saja. Kalau ada saudara kita yang belum soleh, disolehkan sama kita. Kalau ada ayah kita, ibu kita, atau keluarga kita, atau kerabat kita yang masih belum soleh, disolehkan. Ajak dia juga menjadi orang yang soleh. Nah itu katanya. Aku khawatir wahai ayah, nanti engkau mendapatkan azab. Apa jawaban dari si ayah, dari si Azar ini? Apa katanya? Ya Ibrahim. Dia tidak bilang wahai anakku, tidak ada dia bilang seperti itu. Wahai permataku, tidak ada dia bilang seperti itu. Dia panggil nama saya. Oh Ibrahim, aragibun anta an alihati? Apakah kau tidak suka dengan Tuhanku? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau mulai sekarang tidak berhenti mengingatkan aku, kalau sampai sekarang kau masih mengingatkan aku, berulang-ulang saya cerita itu balik. Apa katanya? La arjumannaka, aku akan ambil batu kemudian aku akan lempar engkau. Wahjurni maliya, kalau bisa pergi jauh-jauh dari rumahku. Di usianya si anak dari rumah. Coba bayangkan kalau misalkan kejadian itu terjadi pada hari ini. Seorang bapak mengusir anaknya dari rumah. Seorang bapak mengatakan aku akan melemparmu dengan batu. Padahal bahasa yang dipakai oleh si anak adalah bahasa yang halus. Apa jawaban dari Nabi Ibrahim? Kalau anak zaman kini kalau lah dibilang seperti itu, kira aja jawabannya. Di usia dari rumah, dijanji akan dilempar sama batu. Tapi apa kata Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, ya abati, wahai ayahanda, salamun alaika, keselamatan bagi engkau. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan terus meminta ampun kepada Allah, kepada Rabbku untuk engkau. Ketika si anak diusir, dia malahan mendoakan si bapak. Dia malahan mendoakan keselamatan untuk si bapak. Itu bahasa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim yang mengajarkan bagaimana si anak bertindak kepada si ayah atau kepada si ibu. Ini ayah yang kita bilang orang kafir, yang nak mengaku la ilaha illallah. Sementara hari ini kita punya ayah atau punya ibu yang bertauhid, yang muslim, yang bersyahadah. Bahkan mereka alhamdulillah melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, bahkan taat. Dari orang kafir saja begini bahasa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim. Nah, itu uslub yang diajarkan, tata cara bahasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada si anak. Tidak boleh keras. Meskipun bapak itu kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Coba perhatikan bagaimana kalau misalkan kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan suatu pun, fala tuti'huma, kata Allah. Jangan engkau ikuti keduanya. Tapi apakah mereka berdua ditinggalkan? Tidak. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli mereka berdua di dunia ini dengan cara yang baik. Coba bayangkan, bapak yang mengajak kita untuk berbuat syirik kepada Allah, apa kata Allah? Syirik ini dosa yang paling besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Ini ada orang mengajak syirik kepada Allah. Tapi apa kata Allah? Jangan patuhi mereka berdua akan ajakannya, tapi pergauli mereka berdua dengan baik. Coba lihat anak di hari sekarang, di zaman sekarang. Bapaknya bercerai sama ibunya, berpisah.
mungkin si anak ikut sama ibu. Semenjak si anak berpisah sama ibu, si anak tidak pernah menyapa ayahnya. La haula wala quwata illa billah. Tidak pernah menyapa ayahnya, atau tidak mau tahu sama ayahnya. Meskipun si ayah telah berbuat kesalahan, mungkin penyebab perceraiannya adalah perselingkuhan, dia mengkhianati ibunya, tapi tidak sepantasnya si anak durhaka kepada si ayah karena perbuatan si ayah tadi. Ini orang melakukan syirik saja disuruh oleh Allah berbuat baiklah kepada keduanya. Ini ayah melakukan kesalahan malah ditinggalkan, malah tidak mau tahu sama ayah sama ibu. Itu dosa besar. Itu dosa besar. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima, kata Allah. Adapun tatkala engkau mendapatkan kedua orang tuamu, satu dari mereka atau keduanya sudah beranjak usia dewasa, sudah tua. Karena kalau sudah tua berarti dia butuh perhatian. Maka kata Allah, ketika orang tuamu sudah beranjak tua, sudah dewasa, fala taqul lahuma uff. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena banyak, terus terang, anak banyak yang sudah melupakan kedua orang tuanya tatkala kedua orang tuanya sudah beranjak dewasa. Orang tuanya sudah berusia lanjut. Kenapa? Karena si anak punya kehidupan sendiri, dia punya anak dan istrinya, sehingga banyak anak-anak yang mulai melupakan kedua orang tuanya. Maka kata Allah, fala taqul lahuma uff. Jangan pernah kau mengatakan sekali-kali kepada keduanya perkataan ah. Perkataan ah. Kalau misalkan ada kalimat yang paling rendah dari itu, ada kalimat hina yang paling rendah daripada itu, la dzakara Al-Qur'an. Al-Qur'an pasti akan menyebutkannya. Tapi tidak ada kalimat yang paling hina selain ah itu. Yang paling bawah saja disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngecek ah saja dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma, jangan pula sekali-kali kau membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kepada keduanya perkataan yang mulia, perkataan yang tidak menyakiti, perkataan yang lembut. Bapa pandai-pandai dalam mengicek. Kalaupun awak batu adik awak, orang tua merasa-rasanya kasalah, jangan pernah mengumpulkan pendapat oh bapak salah. Bapa pandai-pandai dalam menyampaikan. Karena kata Allah, wa qul lahuma qawlan karima. Karim itu apa itu? Nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebutkan wa qul lahuma qawlan hasana, perkataan yang baik. Wa qul lahuma qawlan layyina, perkataan yang lembut. Allah tidak menyebutkan wa qul lahuma qawlan sadida, perkataan yang benar. Tapi Allah mengatakan mengambil dari nama Asmaul Husna. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kepada kedua orang tuamu itu perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia. Kita lihat contoh dari para sahabat, bagaimana mereka memuliakan kedua orang tuanya. Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW, Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah itu terkenal dengan orang yang paling berbakti kepada ibunya. Paling berbakti kepada ibunya. Bahkan dulu ibunya itu masih kafir. Waktu ibunya masih kafir, dia masih tetap berbakti kepada ibunya. Bahkan suatu saat ibunya sering mencela Rasulullah. Dia cela Rasulullah. Dia sering, apa tu nabimu, apa tu rasulmu gitu. Tapi bagaimana Abu Hurairah tidak sanggup melawan ibunya. Padahal ini Rasulullah yang dicelanya, tidak sanggup dia. Nah, dia pergi pulang, dia pergi keluar dari rumahnya. Ditemuinya Rasulullah, ya Rasulullah, ummi, ibuku wahai Rasulullah, tolong doakan kepadanya hidayah wahai Rasulullah. Didoakan sama Rasul, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunda Abi Hurairah. Setelah itu ibunya mendapatkan hidayah, akhirnya dia mengucapkan kalimat syahadat. Semenjak itu paling berbakti lagi, sangat berbakti lagi. Bahkan ketika ibunya pernah memanggil Abi Hurairah, "Oh, Abu Hurairah," dia ibu nih manggil anak Abu Hurairah. Apa aja jawaban Abu Hurairah? Labbaiki katanya. Labbaiki itu kalimat sapaan atau kalimat
menjawab panggilan yang paling mulia. Paling mulia itu, tidak ada yang di atas itu lagi. Itu yang paling mulia. Labbaiki katanya. Cuma agak keras sedikit. Aku penuhi panggilanmu wahai ibunda. Labbaiki. Itu paling mulia itu. Makanya orang kalau pergi haji, sampai dia di tanah haram apa katanya? Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilan engkau ya Allah. Itu paling mulia itu. Tapi Abu Hurairah ketika menyahut itu labbaiki, agak keras sedikit. Sehingga dia duduk beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia merasa dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Karena dia mengeraskan suaranya di depan ibundanya. Apa yang dia lakukan? Dia cari 2 orang budak, kemudian dia merdekakan. Bara banyak pitihnya itu memerdekakan 2 orang budak. Cik saja apalagi 2 orang budak. Dia merdekakan 2 orang budak sebagai tebusan atas kesalahannya karena dia mengangkat suaranya di depan ibunya. Ya Allah. Cuma menjawab itu Sementara mungkin ada kata-kata kita yang agak takareh di muka orang gaya. Di muka amma, di muka apa, di muka ayah, di muka ibu gitu. Coba perhatikan Abdullah bin Abbas. Siapa itu Abdullah bin Abbas? Sahabat yang paling tahu dengan tafsir Al-Quran beliau lah itu. Lebih tahu daripada Abu Bakar, lebih tahu daripada Umar, lebih tahu daripada Utsman, lebih tahu daripada Ali, lebih tahu dari semua sahabat yang ada. Paling paham dengan Al-Quran itulah Abdullah bin Abbas. Ditanya sama beliau, wahai Abdullah bin Abbas, ya, kenapa? Apa maksud dari firman Allah? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apa maksudnya itu wahai Abu Hurairah? Apa itu maksudnya itu wahai Abdullah bin Abbas? Apa katanya? Apa kata Ibn Abbas? Al-ihsan kasir. Berbuat baik itu banyak. Banyak macam-macam perbuatan baik. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan durhaka ini wahai Ibn Abbas? Kalau durhaka apa? Kalau durhaka, ukuk. Apa itu durhaka? Apa katanya? Durhaka, kalau misalkan seorang anak mengibaskan pakaiannya, kemudian debu itu sampai kepada wajah bapak atau ibunya, itulah durhaka. Kalau seorang anak mengibaskan pakaiannya, kemudian debu yang ada di pakaian itu kena ke wajah bapak atau ke ibu, itu sudah durhaka. Daripada yang lebih dari itu. Hari ini kita lihat berapa banyak anak menuntut di pengadilan. Menuntut ayahnya, menuntut ibunya di pengadilan. Coba lihat, ada pertanyaan jamaah, Ustaz, hukum anak memberikan zakatnya kepada kedua orang tuanya. La haula wala quwata illa billah. Anak memberikan zakat kepada kedua orang tuanya, berarti orang tua kamu itu sedang membutuhkan, sedang fakir. Maka engkau sebagai anak mesti memberikan nafkah kepada kedua orang tuamu. Jangan berikan zakatnya. Tak ada zakat kepada orang tua. Ada seorang lelaki mengadu dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini bapakku mencuri hartaku ya Rasulullah. Mungkinlah mintanya nak mau yang magi diciloknya lah. Diambilnya tanpa sepengetahuan si anak. Wahai Rasulullah, ini bapakku mengambil uangku wahai Rasulullah, rupiahku diambilnya, dinarku diambilnya, gimana ini Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dikira mungkin Rasulullah membela dirinya karena bapaknya mencuri. Apa kata Rasulullah? Anta wa maluka li abika. Kau hartamu itu punya bapakmu itu. Engkau hartamu itu punya bapakmu itu. Diri kau punya orang gaib harta awak sebagai seorang suami juga masuk itu harta orang tua. Maka kalau ada istri awak, jangan tagahan sebagai seorang suami yang baik, jangan tagahan untuk berbakti. Apailah, belikanlah hadiah untuk amma, belikanlah hadiah untuk apa kari rayu. Suruh kita sebagai seorang suami. Karena bagaimanapun si istri dia taat kepada suami. Jadilah kita suami mengajarkan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Jangan biarkan istri kita itu dia mau berbuat baik kemudian kita larang. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, di ayat selanjutnya. Maka tundukkanlah sayap kehinaan dari rahmat, dari kasih sayang. Apa itu? Sayap. Kalau namanya sayap berarti itu menunjukkan suatu kemuliaan. Berarti itu sesuatu yang bisa menerbangkan seseorang karena punya sayap. Tapi apa? Sayap lambang kemuliaan itu apa kata Allah? Tundukkan. Jangan kau angkat.
Jangan kau banggakan, oh saya PNS, saya bergaji segini di depan orang tuamu, sementara kau tidak pernah mengasih sedikit pun kepada orang tuamu. Oh saya ini orangnya begini, saya ini orangnya begini. Jangan pernah. Ketika engkau sudah berada di depan kedua orang tuamu, tundukkan dengan sehina-hinanya. Kau ini anak bagi orang tua. Meskipun tinggi pun pejabatmu, jabatanmu sebagai kabid, kabak, atau uli kota. Ketika sudah berada di depan kedua orang tua, rendahkan sayapmu dengan penuh hina, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tua kita. Makanya Imam Abu Hanifah itu pernah ditanya sama ibunya tentang masalah hukum. Kemudian apa kata Imam Abu Hanifah? Dipanggilnya muridnya Al-Qadi Abu Yusuf. Sini kau. Ada apa Imam? Tolong jawab pertanyaan ibuku. Kemudian dijawablah sama muridnya. Muridnya yang menjawab pertanyaan ibunya. Kemudian setelah itu bertanya muridnya kepada gurunya Imam Abu Hanifah. Ya Imam, kau kan tahu ya. Kau kan guruku. Kau kan tahu jawabanmu. Saya sengaja tidak menjawab agar ibu saya tidak menangkap pesan bahwasanya saya ini lebih alim daripada ibu saya. Itu saking tawaduknya Imam Abu Hanifah di depan ibunya. Saya sengaja tidak menjawab karena takut nanti ibu saya memandang saya sebagai orang yang alim, sementara saya adalah anaknya. Begitu seorang Imam Abu Hanifah menjaga perasaan atau menjaga hati. Padahal kan itu hal yang dibolehkan, mubah itu, tidak masalah itu. Tapi saking dia mempraktekkan firman Allah, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, tawaduklah depan kedua orang tuamu. Begitu beliau memaknai ayat tersebut. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah rabbirhamhuma, ya Rabb kasih sayangilah mereka berdua, kama rabbayani, sebagai mereka telah mendidik aku sewaktu aku kecil. Bacakan doa ini ketika dalam sujudmu, ketika dalam doamu, ketika dalam sepertiga malam terakhirmu, baca di dalam kunutmu, baca doa untuk kepada kedua orang tua. Baca. Kita semua akan jadi bapak, suami. Kita melihat bagaimana istri kita sendiri, waktu dia sedang mengandung, berapa susahnya, berapa payahnya, berapa kali dia mesti muntah-muntah, berapa kali dia kadang mengidam aneh-aneh saya dimintanya. Bahkan berapa kali dia mesti, waktu dia melahirkan itu dia mempertaruhkan antara hidup dan mati. Mempertaruhkan antara hidup dan mati. Tapi ketika dia lahir, lepas semua beban atau kesusahan yang dia rasakan, senang dengan lahirnya si anak. Wa hamluhu wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Dalam keadaan susah bertambah-tambah. Betapa susahnya seorang ibu ketika mengandung kita. Kemudian dia rawat kita supaya bisa berbicara, supaya bisa makan, supaya bisa, bahkan kita sebagai bapak sendiri mesti begadang di malam hari. Maka itu mesti diingat apa yang dilakukan oleh bapak kepada kita. Makanya ada orang datang dari Yaman. Seseorang datang dari Yaman membawa ibunya, menggendong ibunya. Ibunya sudah tua. Dibawanya dari Yaman menaiki gunung, menuruni lembah, itu kerjaannya sampai di kota Makkah. Kemudian setelah itu dia tawaf, digendongnya ibunya. Nampak dari kejauhan Abdullah bin Umar. Orang ini lagi mengendong ibunya. Kemudian setelah itu dipanggil. Siapa ini? Ini ibuku katanya. Kau siapa? Aku adalah Abdullah bin Umar. Oh, alim di kota Makkah waktu itu. Kemudian apa katanya? Aku mau bertanya katanya. Ini adalah ibuku. Dia selama ini tidak bisa lagi bergerak. Aku yang merawatnya terus. Setiap kebutuhannya selalu aku yang membersihkan kotorannya, membawanya. Pokoknya setiap hajat kebutuhannya aku yang menyelesaikan. Dan hari ini aku bawa dia dari Yaman, dari Son'a. Aku bawa dia ke Makkah agar dia bisa haji. Dia tawaf. Aku yang mengendongnya. Sekarang aku bertanya, sudahkah aku selesai melaksanakan hakku sebagai seorang anak? Lalapehkah hutangku untuk berbakti kepada kedua orang tua? Apa kata Abdullah bin Umar? Wala talqatan min talaqatiha wala zafratan min zafaratiha. Jangankan melepaskan haknya, satu teriakan yang dia teriakkan ketika melahirkanmu itu belum bisa diganti itu. Satu teriakan yang dikeluarkan oleh seorang ibu ketika dia melahirkan, menahan sakit itu belum bisa diganti dengan itu. Kenapa begitu? Kenapa? Karena kau ketika merawat orang tuamu yang sudah tua itu, kau memikirkan dia akan berpisah dari kita. Oh,
Kau pisah leh. Wak merawat orang kaya yang lah tua tu, wak gorongnya dengan kursi roda, wak rawatnya yang lah tua tu. Dalam pikiran awak apa? Dalam pikiran si anak, nyawa kau pisah leh, kau pai leh, sewanta leh imunya. Tapi ketika orang tua merawatmu ketika engkau kecilnya, pikirannya apa? Ini anak akan tumbuh berkembang, akan makin besar. Begitulah beda perbedaan pikiran si anak dengan si ibu, kata Abdullah bin Umar. Kau merawatnya karena kau berpikir dia sebentar lagi akan meninggal. Karena waktu ketika mencelik orang ala tua, oh mikir nak lah boleh untuknya kau. Tapi ketika seorang ibu, seorang ayah ketika merawat si anak berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia merawatnya karena dengan penuh harapan. Kau kadang luah, kai duit luah. Makanya satu teriakan saja tidak bisa membalaskan bakti kita kepada orang tua. Maka siapa yang orang tuanya hari ini masih hidup, bahagialah, bergembiralah. Pintu surga masih terbuka lebar di depanmu. Orang tua itu adalah aset surga. Tanyakan kepada orang yang sudah ditinggali mati oleh kedua orang tuanya, tanya sama dia, apa kira-kira yang mau kau buat sama orang tuamu kalau dia masih hidup? Sekarang alhamdulillah kalau hari ini antara bapak dan ibu masih mendapatkan orang tua yang masih hidup, jangan pernah sia-siakan. Imam Ahmad meninggal bapaknya, dan Imam Ahmad adalah abaran bi abi, orang yang paling berbakti kepada bapaknya. Menangis dia ketika melihat bapak, jasad bapaknya terguyur seperti itu. Datang muridnya, ya Imam, kenapa kau nangis? Kau kan orang yang paling berbakti. Apa kata beliau? Hari ini dulu dua pintu surga itu terbuka lebar untukku. Sekarang sudah tutup satu. Karena bapakku telah meninggal, tutup satu. Tinggal satu lagi kesempatan aku untuk membuka lebar-lebar pintu surga itu. Karena tidak benar. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari banyak jalur, dari Anas bin Malik dan lainnya, ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar, naik Nabi di atas mimbar, kemudian Nabi SAW mengucapkan amin 3 kali. Bertanya sahabat, alama ammanta, kenapa engkau mengucapkan amin wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, atani Jibril, Jibril barusan mendatangiku. Kemudian dia mengatakan, ragima amfumriin, man dzukirta innahu wa lam yusalli alaik. Celaka seseorang kalau nama engkau disebut kemudian dia tidak mau bersalawat kepada engkau. Fakul amin, fakultu amin. Katakan amin, aku baca amin. Kemudian yang kedua, ragima amfumriin, celaka seseorang, merugi seseorang. Man adraka Ramadan summan salak falam yukfarlah. Ketika dia mendapati bulan Ramadan, Ramadan pergi begitu saja tapi dosanya tidak diampuni. Fakul amin, fakultu amin. Katakan amin, maka aku katakan amin. Yang ketiga, ragima amfumriin, celaka seseorang, hina seseorang. Siapa itu? Man adraka abawahi ahadahuma au kilahuma falam yudkhilahul jannah. Ketika dia mendapatkan kedua orang tuanya atau satu dari keduanya masih hidup, tidak bisa membawa dia ke pintu surga itu. Pergi temui ibumu. Bahkan seandainya punya ibu yang masih mendapatkan ayah, bilo terakhir kali bersobok jo ayah, bilo terakhir kali bersobok jo ibu. Kalau jauh, ni ada bisa video call, bisa teleponan. Kapan terakhir kali kita mencium tangan ibu kita? Kalau kita tinggal dekat sama orang tua, cium tangannya, peluk keduanya, katakan aku mencintaimu. Wak bilang aku cinta kepada istri tapi tidak pernah mengucapkan cinta kepada ayah dan ibu. Ucapkan kata cinta, ucapkan kata sayang kepada ayah kita, jangan malu-malu kepada ibu kita, karena itu menunjukkan redha orang tua, Allah ridha kepada kita. Siapa yang telah membuat nangis bapaknya, ibunya, terutama ibunya? Siapa yang sudah membuat ibunya menangis, kembali kepada ibunya, minta maaf kepadanya, bikin dia tertawa lagi? Siapa yang pernah mendurhakai, membuat kecewa hati ibunya, hati bapaknya, temui mereka berdua, cium tangannya, ungkapkan kata cinta dan sayang. Begitu yang dimaksud dengan berbakti kepada orang tua. Ketika engkau menyakiti hati perasaan orang tuamu, itu berarti engkau telah durhaka kepada kedua orang tua. Dan durhaka kepada kedua orang tua termasuk adalah dosa yang paling besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, qalu bala ya Rasulullah, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan ada 2 dosa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum masuk akhirat. 2 dosa yang Allah tampakkan di muka bumi ini sebelum memasuki akhirat.
di akhirat diberikan balasan, di dunia ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua dosa itu kata Rasulullah, al-bughyu wal uquq. Zalim kau kepada saudaramu, siapa yang berbuat zalim ditampakkan oleh Allah di muka bumi. Yang kedua, uquq, durhaka kepada orang tua. Bagaimana anak memperlakukan kita hari ini, mungkin begitu pula kita memperlakukan orang tua kita di masa yang lampau. Bagaimana seorang anak memperlakukan seorang bapaknya hari ini, berarti begitu pula dulu engkau memperlakukan kedua orang tuamu. Kama tadinu tudan, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan dapat sesuai dengan apa yang dilakukannya dulu. Datang orang kepada Rasulullah dari negeri Yaman, Sun'a, datang menemui Rasulullah. Nia mau pergi berjihad. Jihad yang paling tinggi dalam Islam, berjihad. Mau dia, ya Rasulullah, aku mau berjihad. Dari mana kau? Aku dari Sun'a, dari Yaman, mau pergi berjihad. Seharusnya orang kalau mau pergi berjihad, pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Rasulullah, apa persiapanmu? Mana alat perangmu? Apa pakaian perangmu? Apa pengalaman perangmu? Seharusnya seperti itu. Tapi apa kata Rasulullah? Ahayyun walidak? Orang tuamu masih hidup enggak? Masih hidup enggak kedua orang tuamu? Ya, masih hidup wahai Rasulullah. Farja fa fihi ma fajahid. Pulang. Balik lagi ke Yaman, karena pada keduanya itu ada jihad. Berjihad. Farja fa fihi fa innal jannata thammah. Pulang, karena ada surga di sana. Ada surga bukan di kota Madinah. Surga ada di Yaman, di tempat kedua orang tuamu. Pulang, balik lagi. Pulang. Ini orang mau berjihad nih, dilarang sama Rasulullah. Pulang, rawat ibumu, rawat kedua orang tuamu. Itu surga ada di sana. Sampai begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana mulianya berbakti kepada kedua orang tua. Dan hari ini banyak anak yang menyakiti perasaan kedua orang tuanya. Kalau ada telepon yang masuk, kalau misalkan itu telepon dari kedua orang tua, dia yang paling berhak dijawab terlebih dahulu. Kecuali ketika engkau dalam salat. Lakukan. Coba lihat kisah Jurej Al-Abid yang disebutkan Rasulullah dalam hadis sahihnya. Jurej Al-Abid, orang ahli ibadah. Diceritakan sama Rasulullah, dulu ada orang sebelum kalian namanya Jurej, seorang ahli ibadah. Saking khusyuknya dia, ahli ibadahnya dia bikin sebuah tempat ibadah dari tanah liat di luar rumahnya. Kemudian dia khusyuk menghabiskan hari-hari dia dengan ibadah di sana. Datang ibundanya, memanggilnya di luar. Ya Jurej. Dia lagi sholat sunnah. Lagi sholat sunnah. Kalau misalkan engkau dalam sholat sunnah, lagi sholat sunnah, putuskan sholatmu ketika orang tua memanggil. Kalau dalam melaksanakan ibadah sholat wajib, fal yukhaffif, maka ringankan, artinya percepat sholatmu. Kalau dalam keadaan sholat wajib, seharusnya seperti itu. Kalau dalam keadaan sholat sunnah, putuskan, karena ini panggilan kedua orang tua. Ya Jurej, dipanggil satu kali. Ini lanjut atau menyuat kecil orang gaib? Menyahutnya, nanti sholat selalu. Hubungan saya dengan Allah lebih penting. Allahu Akbar. Besoknya dipanggil lagi. Ya Jurej, lagi sholat, karena ahli ibadah, tiap hari ibadah terus. Lanjut sholat, tidak dijawab pula. Yang ketiga, ya Jurej, dipanggil nama anak. Terus juga, sampai kesal ibunya. Hati-hati ibu kalau misalkan sedang berang anak, jangan sampai terucap doa yang ndak-ndak. Karena doa orang tua itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah, dikabulkan oleh Allah. Apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan dia sampai dia itu melihat wajah wanita tunasusila, wanita pelacur. Jangan kau matikan dia sampai dia melihat wajah perempuan tunasusila atau pelacur, pezina. Kemudian ibundanya meninggal dunia. Berlalu hari. Kemudian setelah itu tidak lama datang perempuan pezina. Datang ke tempat ibadahnya Jurej. Cantik. Menggoda Jurej ingin berbuat zina. Tapi Jurej ahli ibadah, tidak mau dia. Takut dia kepada Allah. Dia tinggalkan perempuan tadi. Tapi karena perempuan tadi sedang ada hasrat, kemudian dia menemui di tengah jalan ada seorang pengembala. Kemudian dia berzina dengan pengembala tadi. Tidak lama setelah itu, setelah hamillah perempuan tadi, kemudian melahirkan. Kemudian dia fitnahlah si Jurej ini. Dia fitnah Jurej ini. Kemudian semua orang kampung yang memandang dia ahli ibadah dihancurkan rumah ibadahnya. Setelah dihancurkan rumah ibadahnya,
Kemudian apa kata dia mau membunuh Jurej ini? Datang orang soleh, biarkan dia sholat dulu. Ketika dia sholat, setelah dia selesai sholat, dipegangnya anak kecil ini. Bicaralah siapa bapakmu? Bicara anak kecil, anak bayi ini. Bapakku itu tukang pengembala laki-laki. Pelajarannya di sini apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan ibunya. Karena dia pernah melihat wajah perempuan pezina tadi. Berarti doa ibu itu, doa bapak itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan doa yang baik-baik kepada si anak. Dan si anak pun mesti berbakti kepada kedua orang tua. Karena mereka yang melahirkan kita. Mereka yang menyusui kita. Mereka yang merawat kita. Doakan terus. Terus bagaimana kalau misalkan kedua orang tua kita sudah meninggal dunia? Karena di sini banyak juga pak-pak, ibu-ibu yang sudah berusia, mungkin rasul-rasul ada yang lah meninggal. Banyak pula yang meninggal. Rasulullah waktu itu sedang berkumpul. Datang orang lelaki Ansar dari Bani Salamah. Ya Rasulullah, adakah perbuatan yang bisa aku berbakti kepada kedua orang tua sementara mereka sudah meninggal dunia, wahai Rasulullah? Apa yang mesti saya lakukan, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? As-salatu alaihima. Doakan keduanya. Doakan kedua ibu bapak meskipun dia telah meninggal. Itu yang diharapkannya. Idza matal insan inqata amalu illa min thalas. Kalau meninggal anak Adam manusia, terputus semua amalannya. Satu di antaranya kecualinya waladin salihin yad'ulah. Doa anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ketika seorang hamba bertanya kepada Allah, "Ya Allah, lima rafa'ta darajati?" Kenapa engkau tinggikan derajatku? Derajatku makin tinggi saja. Kenapa itu, ya Allah, kau tinggikan derajatku? Sementara aku tidak ada melakukan amalan. Apa kata Allah? Bistighfari waladika. Karena anakmu sekarang sedang mendoakanmu. Perbanyak doa kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, tanfidu ahdihima, kata Rasulullah. Laksanakan janji-janjinya, laksanakan wasiat-wasiatnya. Mungkin dia pernah berwasiat, dia orang kaya, bapak kita kaya, saking banyaknya, apa katanya? Tolong tanah yang itu diwakafkan. Sampai hari ini anaknya masih sepakat untuk salah diwakafkan, kita perlu nyewa bagi saya lah, saya nyewa pan saya kabang, pak jual saya pan kabang. Demi Allah itu adalah durhaka. Melaksanakan wasiat seorang ayah atau seorang ibu hukumnya wajib selama tidak melanggar aturan agama. Itu sepertiga dari hartaku berikan kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin. Apa kecil ahli warisnya untuk salah awak sih payah. Laksanakan. Kemudian yang ketiga bersedekah atasnya. Datang Sa'ad bin Ubadah, "Ya Rasulullah, inna ummi matat atasaddaqu anha." Ibuku telah meninggal dunia, bisakah aku bersedekah dengannya untuknya? Fatasaddaqi anha. Fatasaddaq anha. Silakan kau bersedekah untuknya. Maka Sa'ad bin Ubadah memberikan satu kebun di kota Madinah yang miliknya diberikan kepada kaum muslimin. Bersedekah atas nama kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, niatkan untuk keduanya. Kemudian yang keempat, silaturahim allati la tusalu illa bihima, kata Rasulullah. Menghubungkan rahim yang tidak bisa dihubungkan kecuali dengan keduanya. Bako awak, dun sana bibi awak, paman awak, ete awak, mama awak. Ale bako. Pokoknya yang punya tali kekerabatan dengan kedua orang tua kita hubungkan, jangan putuskan. Maka itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian berikutnya adalah bersahabat, menyambungkan tali silaturahim dengan sahabat-sahabat kedua orang tua kita atau anak-anak dari sahabat kedua orang tua kita. Hubungkan tali silaturahim itu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abarral bir silatul walad ahla wuddi abi. Sesungguhnya berbuat bakti yang paling baik adalah ketika seorang anak menghubungkan kasih sayang yang dilakukan oleh si bapak masa dulu, dia kembali hubungkan. Artinya menjaga hubungan silaturahim. Contohnya apa? Contohnya kisah Abdullah bin Umar melakukan safar dari kota Makkah ke Madinah. Safar. Di tengah perjalanan berjumpa dengan seorang anak pengembala. Ditanyanya, ngobrol. Kemudian dikasih uang dikit. Sampai bertanya, siapa kau? Saya fulan, anak fulan, anak fulan. Gitu. Terus siapa bapakmu? Bapak saya si fulan, temannya Umar bin Khattab. Dia tidak tahu ini anaknya Umar nih. Bapak saya dulu sahabat dengan Umar bin Khattab, katanya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Dia lepaskannya jubahnya, dia kasih kepada si anak. Dia lepaskan imamahnya, sorbannya, dia kasih kepada si anak. Kemudian ada unta satu
dia turunkan semua barang-barangnya, kemudian dia kasih satu unta ini kepada si anak dia. Nanya sahabat yang lain, wahai ya Ibn Umar, katanya, kenapa kau kasih itu uang saja kau kasih, mana cukup dia? Kenapa kau kasih pula jubahmu, kasih pula serban, bahkan kasih pula unta? Apa katanya? Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW, anak ini adalah sahabat dari bapakku. Karena kata Rasulullah, berbakti yang paling baik adalah bagaimana seorang anak bisa melanjutkan hubungan dengan sahabat-sahabat atau keturunan-keturunan dari sahabat bapak atau ibunya. Ayo bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita terus senantiasa berdoa kepada kedua orang tua kita. Kita panjatkan doa, jangan pernah berhenti berbakti kepada kedua orang tua, karena itu adalah pintu surga yang paling besar. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, kata Rasulullah. Sesungguhnya ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Ambil ridha kedua orang tua. Temui dia setiap hari kalau kita dekat. Kalau jauh, lakukan hubungan komunikasi, karena dia yang paling berhak dipergauli dengan baik. Man ahaqqun nas bi suhbati, kata orang bertanya pada Rasulullah. Siapa orang paling berhak dipergauli dengan baik? Saya punya banyak, saya punya istri, saya punya suami, saya punya teman sejawat, saya punya rekan kerja, saya punya tetangga. Siapa yang paling berhak saya pergauli dengan baik? Ummuka, kata Allah, ibumu. Kemudian tsummaman, siapa lagi wahai Rasulullah? Mungkin istriku atau mungkin anakku. Apa kata Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Mungkin dia berharap ada lagi, mungkin anaknya atau mungkin istrinya. Siapa lagi Rasulullah? Ummuka. 3 kali Nabi menyebut nama ibumu, 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 ibumu. Hari ini banyak anak yang durhaka kepada si ibu. Kumaman, kemudian siapa lagi? Abuka, kemudian baru bapakmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang kita. Bagi kedua orang tua kita yang masih hidup, kita doakan mereka semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya, dimudahkan dalam beribadah kepadanya. Kemudian bagi orang tua kita yang telah meninggal, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.